Terima kasih Good People, masih bersama Fakta 62, menyoal poin libur sehari dalam sepekan. Potensi karyawan bisa dikontrak sampai berkali-kali hingga besaran pesangon. Disebut banyak menekan pekerja, Perpu Cipta Kerja menuai kontroversi. Perpu yang ditantangani ini Presiden di penghujung 2002 ini dituding jadi jalan pintas pemerintah ketika Undang-Undang Cipta Kerja masih berstatus inkonstitusional oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Ini sebetulnya dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Ancaman-ancaman resiko, ketidakpastian itulah yang menyebabkan kita mengeluarkan Perpu, karena itu untuk memberikan kepastian hukum, kekosongan hukum yang dalam persepsi para investor baik dalam maupun luar. Sebetulnya itu yang paling penting, karena ekonomi kita ini di 2023 akan sangat tergantung pada investasi dan ekspor. Atas alasan itu, Presiden Joko Widodo menaikkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 alias Perpu Cipta Kerja. Langsung menuai pro kontra, terutama dari pekerja juga kalangan lainnya. Namun faktanya juga, banyak warga yang ternyata tidak dan belum mengetahui pasti isi aturan ini. Kak, kemarin kan Jokowi baru aja mengesahkan soal Perpu Cipta Kerja nih, Kak. Kakak udah tahu belum, Kak? Kalau aku nggak update sih, Kak, soal kayak gitu. Tahu sih, pernah denger-denger juga. Apa sih yang Kakak tahu soal itu? Aku yang taunya yang ini kan pajak 5% itu sih aku tahu. Kalau itu Kakak tim pro apa kontra, Kak? Netral aja sih, soalnya nggak ngefek juga ke aku karena gajiku juga belum 5 juta kan gitu sih, aku netral aja. Ya, yang mengenai libur buat terutama pekerja swasta itu jadi cuma 1 kali seminggu kan? Kontra sih udah pasti, karena kita 5 hari kerja aja itu udah macet banget kan di jalan kan, apalagi ditambah 1 hari lagi kita harus kerja, itu pasti Jakarta atau istilahnya di daerah-daerah yang industri juga akan makin macet juga sih. Pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Ciptaker yang menggugurkan inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. Di antara poin yang ramai dibahas, dikritik, dan dikhawatirkan. Perpu Ciptaker tak mengenal batasan pekerjaan yang dapat gunakan outsourcing, di mana hal ini dibatasi dalam Undang-Undang Tenaga Kerja. Di antaranya, buruh outsource hanya bisa kerjakan pekerjaan penunjang, bukan yang langsung berhubungan dengan produksi. Poin lain, soal perjanjian kerja waktu tertentu yang sebelumnya diatur maksimal 2 tahun dalam Perpu dihapus. Poin libur, dalam undang-undang tersebut pekerja dapat libur 2 kali seminggu jika bekerja 8 jam per hari. Perpu hanya sebutkan libur 1 kali seminggu. Juga ditengarai rawan jadi penekan hak pekerja, poin hitungan UMR dan pesangon. Pun jadi sorotan menyoal alasan penerbitan Perpu. Sebelumnya, Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK dan diberikan waktu untuk memperbaiki hingga November 2023. Meresponnya, pemerintah tetap keluarkan produk hukum serupa berupa Perpu. Tim Liputan melaporkan untuk NET.